Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Diko Suprianto. Jadi kita akan lanjut apa itu cell selection. Habis kita belajar bubble shot, kita belajar insertion shot, kita belajar selection shot, dan terakhir kita belajar yang tentang pengurutan data ini adalah select cell shot. Cell shot ini adalah sebuah pengurutan data yang dia itu percabangan dari insertion shot. Jadi dia kalau di insertion shot itu hanya membandingkan antara satu kotak dengan kotak lain. Di cell shot ini akan membandingkan dari jarak yang jauh. Jadi dia menggunakan seperti itu supaya lebih cepat. Oke. Di sini kita ada 8 indeks. 8 indeks. Nah, yang pertama saya pengen si 8 ini kita bagi buat jadi 4. Kita mulai dari 4 maksudnya itu. Si 2 ini nanti kita mulai bandingkan dengan 7. Si 4 ini, nah lanjut. Habis itu 3. 3 ini bakal kita bandingkan dengan 6. Yang 1 ini bakal kita bandingkan dengan 4. Dan yang 8 kita bandingkan dengan 5. Nah, di sini kita apabila si yang kiri ini lebih besar dari yang kanan, maka kita swipe, kita ganti, kita putar. Apabila tidak, berarti tidak. Nah, karena 7 lebih besar dari 2, maka kita swipe 2 dan 7. Apabila dan 6, apakah dia lebih besar dari 3? Iya. Jadi kita swipe 3 dan 6. 4 lebih besar dari 1, maka kita swipe. Ini 1, ini 4. 5 lebih kecil dari 8, jadi kita biarkan saja. Kita dapat angka lalu yaitu 2, 3, 1, 5, 7, 6, 4, dan 8. Nah, ini proses yang pertama. Yang kedua, kita bakal bagi 2 lagi menjadi 2. Kita mulai dari 2. 1 ini kita bandingkan dengan 2. Selain kita bandingkan dengan 2, kita bandingkan juga dengan 7. Selain itu juga kita bandingkan dengan 4. Kita dapat 2, 1, 7, 4. Yang kedua, 3 kita bandingkan dengan 5, kita bandingkan dengan 6, kita bandingkan dengan 8. 3, 5, 6, 8. Cara bandingkannya ini caranya gimana? Kayak insertion. Kita ambil kotak yang 2. 1. Kita bandingkan. Apakah 2 ini lebih besar dari 1? Ya, jadi kita tukar. Ini 1, ini 2. Kita ambil indeks ke-3, 7. Apakah 2 lebih besar dari 7? Tidak. Apakah 1 lebih besar dari 7? Tidak. Maka dia tidak bergerak. Situ kita ambil indeks ke-4. 0, 1, 2, 3. Indeks ke-3 itu 4. Nah, apakah 7 lebih besar dari 4? Maka kita pindahkan karena 7 lebih besar dari 4. Nah, lanjut. Apakah 2 lebih besar dari 4? Tidak. Apakah 1 lebih besar dari 4? Tidak. Berarti dapat 1, 2, 4, 7. Lanjut yang ini. Tiga, 5, 6, 8 kita pakai insertion. Kita ambil indeks kedua, kita bandingkan. Apakah 3 lebih besar dari 5? Tidak, berarti kita nggak swipe. Apakah berarti kita dengan saja langsung ambil indeks ke 2.
6. Apakah 5 lebih besar dari 6? Tidak. Berarti kita diamkan saja. Apakah 3 lebih besar dari 6? Tidak. Berarti kita nggak swipe. Lanjut ke 8 ini. Kita pakai insertion. Apakah 6 lebih besar dari 8? Tidak. Apakah 5 lebih besar dari 8? Tidak. Apakah 3 lebih besar dari 8? Tidak. Jadi di sini kita selesai. Nah, insertionnya kita dapatkan nomor. Nah, 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 8. Nah, setelah itu kita bagi 2 lagi. Jadi 1. Jadi setiap satu jarak kita bandingkan seperti insertion. Kita ambil yang insert 1, indeks 1. 3. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak. Berarti kita biarkan. Kita ambil indeks 2. Apakah 3 lebih besar dari 2? Berarti kita pindahkan 3 sini. Apakah 1 lebih besar dari 2? Tidak. Berarti kita diangkat. Kita masuk indeks ketiga, yaitu 5. Kita bandingkan 3 dengan 5. Apakah lebih besar? Berarti karena dia lebih kecil, berarti kita nggak swipe. 2 dengan 5. Karena dia lebih kecil, berarti nggak kita swipe. Dan 1 berarti 5. Karena dia lebih kecil, kita nggak swipe. Berarti tidak ada yang berubah. Kita masuk ke indeks keempat, yaitu angka 4. Apakah 5 lebih besar dari 4? Iya. Jadi kita swipe. 5-nya kita berdiri di belakang. Apakah 3 lebih besar? Tidak. Apakah 2 lebih besar? Tidak. Apakah 1 lebih besar? Tidak. Kita masuk ke sini. Kita lanjut. Indeks kelima. Lanjut kita bandingkan. Apakah 5 lebih besar? Tidak. 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 Oke. Berarti sini sudah. Situ kita ambil indeks ke 6, 7. Apakah lebih besar? Tidak. Apakah lebih besar? Tidak. Apakah lebih besar? Tidak. Apakah lebih besar? Tidak. Besar? Tidak. Apakah lebih besar? Tidak. Oke. Dan yang terakhir 8. Apakah lebih besar? Tidak. 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 Dan apakah lebih besar? Tidak. Nah, kita sudah dapat urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, ini cell sort, yaitu cara kerja bagaimana cell sort ini memberikan data yang mengacak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan implementasi dengan Java. Halo semuanya, nama saya Fadlan Amr Ma'ruf dan saya akan mengimplementasikan codingan Java, yaitu adalah cell sort. Nah, pertama, ini sudah ada codingannya ya, tapi saya akan menjelaskannya dengan agak detail. Oke, yang pertama kita harus membuat public class-nya terlebih dahulu seperti biasa. Kita samakan dengan kelasnya dengan yang codingannya ya. Nah selanjutnya kita memakai public static void cell sort dengan algoritma integer R. R-nya apa? Array ya. Nah, selanjutnya kita bakal memasukkan integer n-nya apa? N-nya adalah nilai. Oke, sama dengan array range. Di bawahnya kita tulis int bagi. Nah, seperti yang dijelaskan sama Bang Joko tadi, kita harus membagikan angka 8 terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah nilai dari sebuah integer tadi, kayak 2, 4 ya, atau sebagainya gitulah. Nah, selanjutnya kita bakal ke while. Nah, selanjutnya kita pasti tahu ya bahwa pembagian itu pasti lebih besar dari 0 ya. Kita memakai integer i sama dengan bagi, ini ada titik duanya ya, i lebih kecil dari n, terus ada i plus ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal memasukkan metode Nah, selanjutnya kita bakal membuat tumpangnya ya. Kita buat int tumpang sama dengan array i sama dengan array
Nah, selanjutnya kita bakal ke tumpangnya ya, yaitu integer tumpang sama dengan array ya. Integer kita buat lagi integer j sama dengan i. Oke. Sedangkan j lebih besar dari bagi, dan kalian bisa lihat di sini. Intinya kalau misalnya lebih besar dari tumpang, nah di bagian while di sini ini sudah dipastikan akan mengurut semua pembilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya teman-teman. Kayak lihat saja di sini yang saya blok ini. Oke. Selanjutnya dia bakal j kurang sama dengan bagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini juga tertumpang. Nah, kalian ikutin saja yang saya coding ini. Dan selanjutnya kalau kalian mau sampai bagi 2, kalian bisa langsung ke sini ya. Langsung saja nih ya. Tak perlu ke n bagi 4 gitu kan. Langsung aja ke bagian apa yang terkecil. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal memasuki printnya ya. Kali ini kita sudah membuat metodenya. Selanjutnya kita memasuki metode kedua ya. Nah, di sini adalah metode untuk ngeprint sesuatu bilangan ya. Bilangan yang akan kita run. Pokoknya ikuti saja ya bagian ini ya. Terus kita bakal mempublish type point seperti biasa, inter array. Nah, di sini adalah angka-angka yang telah dijelaskan oleh Bang Joko tadi ya. 764521318. Nah, di sini adalah bagian kita sebelum diurutkan. Jadi ini adalah codingannya kalau sebelum diurutkan. Sedangkan kalau setelah diurutkan, maaf ini agak gimana gitu. Nah, setelah diurutkan, cell sort ini bakal mengikuti ke sini ya. Mari kita coba run ya. Nah, kita bisa melihat sebelum diurutkan jadi 764521318. Setelah diurutkan 12 sampai 8 ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Thanks for watching.